Oke, thank you very much buat komentar atas nama Ardan Pradana ya. Om, coba bahas Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 17 ayat 8. Kalau udah teks saya. Oke, siap ya. Oke, langsung kita bahas ya. Yohanes 17 ayat 3 jelas mengatakan bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapa dan Yesus utusan Allah. Demikian juga di dalam Yohanes 17 yang ayat ke-8. Itu tegas mengatakan bahwa Yesus adalah utusan dari Allah Bapa. Ya. Saya tambah bonus ya, Mas Bro. Jadi gini teman-teman, kalau kita membahas Injil Yohanes, mau Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 14 ayat 9. Pokoknya Injil Yohanes manapun, ya. Kuncinya jangan lupa Yohanes 20 ayat 31. Ya, jadi kunci memahami Injil Yohanes itu di Yohanes 20 ayat 31. Di perikopnya tertulis, maksudnya Injil ini dicatat. Ya, jadi tujuan Yohanes nulis Injilnya itu tertulis di Yohanes 20 ayat 31. Nah, jadi tafsiran kita dalam memahami ayat Injil Yohanes manapun tidak boleh lari, tidak boleh lepas, tidak boleh berbeda dari maksud si penulis Injil. Dalam Yohanes 20 ayat 31 tegas dikatakan, maksudnya Injil ini dicatat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jelas ya. Jadi maksud tujuan penulis Injil Yohanes adalah supaya pembacanya percaya Yesus adalah Mesias. Bahasa Ibraninya Masyak, Mosyak. Bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Indonesianya bisa Mesias, bisa Kristus. Ya, bahasa Arabnya Al-Masih. Yang artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Ya. Orang pilihan atau orang yang diurapi oleh Allah untuk mendapat tugas jadi juru selamat. Jadi artinya, kalau ada orang memakai Injil Yohanes untuk mengajarkan hal yang berbeda dari maksud penulis Injil itu sendiri, maka itu adalah sebuah sikap yang malfunction, ya, salah menggunakan. Ya. Kalau pakai bahasa Yunani istilahnya hamartia. Hamartia itu artinya melenceng dari tujuan. Nah ini ya teman-teman, saya ini ada sisir. Sisir ini bentuknya seperti garpu. Nah, tetapi pabriknya tetap menciptakan ini tujuannya untuk menjadi sisir gini ya. Tapi bisa nggak ini saya pakai secara malfunction atau menyalahgunakan sisir ini untuk buat makan pepaya, makan nanas? Bisa, bisa. Tetapi itu tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatnya. Nah, demikian juga, itu ilustrasi ya. Demikian juga ketika Injil Yohanes di dalam Yohanes 20 ayat 31 sudah diberitahu bahwa maksudnya Injil ini dicatat adalah supaya pembacanya percaya Yesus adalah Mesias, Mosyak, Kristus. Kalau kemudian ada orang mencomot-comot ayat Injil Yohanes untuk mengatakan, oh Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah bagian kedua dari Tritunggal. Itu semua adalah hamartia. Bahasa Inggrisnya sin. Bahasa Indonesianya dosa. Ya. Hamartia itu melenceng dari tujuan. Melanggar dari tujuan utama. Itu namanya hamartia. Bahasa Inggrisnya sin. Bahasa Indonesianya dosa. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi buat Ardan Pradana. Sip.